Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Ummu Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai Ayo Kita Berlatih 5.1. Baik, kita akan bahas mengenai Ayo Kita Berlatih 5.1. Soal yang pertama, kalian dapat menjelaskan ukuran sebuah pohon dengan membandingkannya terhadap pohon lain atau benda yang lain. Nah, ini ada sebuah tabel. Tabel ini berisikan tentang nama pohon dan asal, kemudian tingkat kepunahan, tinggi, dan diameter pohon tersebut. Di sini, gunakan tabel di atas untuk menjawab pertanyaan berikut. Baik, sekarang kita bahas dulu yang A. Yang A di sini Anton mengatakan bahwa rasio diameter ramin terhadap diameter ulin adalah 1:6. Apakah pernyataan Anton benar? Jelaskan. Di sini yang dibandingkan adalah diameter ramin dan ulin. Jadi ramin banding ulin. Di sini raminnya diameternya 20, kemudian ulin 120, maka 20 banding 120. Ini dapat kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 20. Sama-sama dibagi 20, jadi 20/20. Kemudian di sini 120 kita bagi juga dengan 20. 20 dibagi 20 1, kemudian 120 dibagi 20 itu 6. Maka perbandingannya adalah 1:6. Jadi kesimpulannya untuk pernyataan Anton ini adalah benar. Baik, sekarang kita lanjut yang kedua, yang B. Ria mengatakan bahwa selisih tinggi damar dan gaharu adalah 25. Apakah benar? Jelaskan. Jadi selisih damar dan gaharu. Di sini selisih sama dengan tinggi damar. Tinggi damar 65, kemudian gaharu 40. Jadi yang perlu diingat kalau yang namanya selisih, nilai yang terbesar kita kurangkan nilai yang paling terkecil. Di sini 65 dikurang 40 hasilnya 25. Maka pernyataan Ria ini bernilai benar. Sesuai pernyataannya ya. Baik, sekarang kita lanjut bagian C. Leni mengatakan bahwa keliling ulin sekitar 3/4 kali keliling damar. Apakah benar? Jelaskan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu keliling lingkaran. Keliling sebuah lingkaran itu rumusnya Pi 2πr atau Pd. Dengan R di sini adalah jari-jari dan D di sini adalah diameter. Karena di sini yang diketahui adalah diameter, maka kita akan menggunakan rumus Pi dikali diameter. Baik, kita lanjut. K ulin berbanding K damar sama dengan, kita masukkan rumusnya Pi D ulin per Pi D damar. Nah, di sini Pi-nya ini bisa kita coret karena sudah habis, sama-sama kita bagi. Jadi di sini 1, di sini juga 1. Lalu yang tersisa adalah K ulin per K damar sama dengan D ulin per D damar. Nah, kita masukkan nilai diameter ulin. Diameter ulin di sini adalah 120 dan D damar adalah 150. Jadi ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 30. 120 dibagi 30, 150 dibagi 30. Maka K ulin sama dengan 4. Kemudian K damar di sini hasilnya 5. Selanjutnya, setelah ini kita kalikan silang. Kita kali silang, jadi 5 dikali K ulin, jadi 5 K ulin, kemudian 4 dikali K damar, jadi sama dengan 4 K damar. Seperti ini. Kita lanjut. Nah, maka K ulin sama dengan 4/5 keliling damar. Di sini 5 sebagai pengalih pindah ruas ke kanan menjadi pembagi. Maka pernyataan Leni ini bernilai salah karena keliling ulin di sini sama dengan 4/5 kali dari keliling damar.
Sedangkan pernyataan Leni di sini adalah 3/4 kali dari keliling damar. Baik, kesimpulannya tadi pernyataan Leni bernilai salah. Baik, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Manusia yang pernah hidup di Indonesia dengan ukuran badan tertinggi adalah Suparwono. Dia adalah mantan atlet basket. Tinggi badan Suparwono adalah sekitar 2,4 meter. Tuliskan 2 pernyataan untuk membandingkan tinggi Suparwono terhadap tinggi kelima pohon. Gunakan pecahan, perbandingan, persentase, atau selisih. Jadi di sini kita disuruh menyatakan dengan 2 pernyataan, kita boleh menggunakan pecahan, perbandingan, persentase, atau selisih. Baik, yang pertama itu kita menggunakan perbandingan. Maka tinggi Suparwono kita bandingkan dengan tinggi pohon damar. Tinggi Suparwono adalah 2,4 berbanding tinggi pohon damar tadi 65. Untuk memudahkan menyederhanakan perbandingan ini, kita sama-sama mengalihkan 10. 2,4 dikali 10, 24, 65 dikali 10, hasilnya 650. 24 berbanding 650, kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 2. 24 dibagi 2, 12. 650 dibagi 2 sama dengan 325. Maka kesimpulannya perbandingan ini adalah 12 berbanding 325. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan pohon ulin. Baik, kita masukkan nilainya 2,4 berbanding 50, masih sama seperti tadi, sama-sama kita kali dengan 10, maka hasilnya 24 berbanding 500. Untuk menyederhanakan perbandingan ini, kita dapat sama-sama membagi dengan angka 4. 24 dibagi 4 hasilnya 6, kemudian 500 dibagi 4, 125. Jadi kesimpulannya pada perbandingan ini hasilnya adalah 6 berbanding 125. Selanjutnya kita akan bandingkan dengan tinggi pohon kayu hitam Sulawesi. Kita masukkan nilainya 2,4 berbanding 40, sama-sama kita kali dengan 10, masih sama seperti tadi. Maka 24 berbanding 400. Kemudian kita sederhanakan dengan sama-sama membagi angka 8. 24 dibagi 8 hasilnya 3. Kemudian 400 dibagi 8 hasilnya 50. Maka kesimpulannya perbandingannya adalah 3 berbanding 50. Selanjutnya, untuk tinggi pohon gaharu sekarang ya. Kita masukkan nilainya 2,4 berbanding 40. Masih sama seperti tadi, sama-sama kita kali dengan 10, jadi 24 berbanding 400. Kita sederhanakan dengan membagi 8, maka hasilnya 3 berbanding 50. Dan yang terakhir di sini kita bandingkan dengan pohon ramin. 2,4 berbanding 40, sama-sama kita kalikan dengan 10, jadi 24 berbanding 40. Nah, untuk menyederhanakan ini, kita sama-sama membagi dengan 8. 24 dibagi 8, 3. Kemudian 400 dibagi 8, hasilnya 50. Maka, di sini untuk perbandingan tinggi Suparwono, berbanding tinggi pohon kayu hitam, berbanding tinggi pohon gaharu dan ramin, itu hasilnya sama, yaitu 3 berbanding 50. Baik, pernyataan pertama tadi sudah kita selesaikan dengan menggunakan perbandingan. Sekarang untuk pernyataan kedua kita akan menggunakan selisih. Baik, di sini selisih tinggi Suparwono dan pohon damar. Tinggi Suparwono tadi 2,4 dan tinggi damar di sini 65. Nah, untuk selisih masih sama seperti yang tadi. Kalau selisih itu kita angka yang terbesar kita kurangkan dengan angka terkecil. Jadi yang lebih besar di sini adalah pohon damar, maka 65 dikurang 2,4. Hasilnya adalah 62,6 meter. Kemudian selisih yang kedua, tinggi Suparwono dan pohon ulin 50 meter dikurang 2,4 meter. Hasilnya 47,6 meter. Lalu di sini tinggi Suparwono dan pohon kayu hitam 40 meter dikurang 2,4 meter, hasilnya 37,6 meter.
Selisih tinggi Suparwono dan pohon gaharu 40 meter dikurang 2,4 meter, hasilnya 37,6 meter. Dan yang terakhir, selisih tinggi Suparwono dan pohon ramin 40 meter dikurang 2,4 meter, hasilnya 37,6 meter. Baik, tadi kita sudah membahas soal nomor 2. Sekarang kita bahas soal nomor 3. Dalam tes menguji rasa 2 jenis susu kota, 780 siswa memilih full cream, hanya 220 siswa yang memilih Haikal. Lengkapi setiap pernyataan berikut. Yang A, terdapat titik-titik siswa lebih banyak yang memilih full cream. Yang B, siswa yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih Haikal dengan rasio titik-titik dibanding titik-titik. Baik, di sini kita tuliskan dan diketahui. Yang diketahui di sini adalah 780 siswa itu full cream, kemudian 220 siswa itu yang memilih Haikal. Baik, kita akan bahas dulu yang A. Yang A di sini pertanyaannya adalah terdapat titik-titik siswa lebih banyak yang memilih full cream. Maka 780 dikurang 220, hasilnya adalah 560. Maka kesimpulannya adalah terdapat 560 siswa lebih banyak yang memilih full cream. Baik, sekarang yang B. Yang B di sini yang ditanyakan adalah mengenai rasio. Siswa yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih Haikal dengan rasio titik-titik dibanding titik-titik. Maka kita tuliskan 780 berbanding 220. Nah, seperti ini ya. 780 dibanding 220. Perbandingan ini kita sederhanakan dengan membagi 10. Jadi 780 dibagi 10, 78, 220 dibagi 10, 22. Maka di sini 78 dibanding 22. Perbandingan ini masih kita bisa sederhanakan dengan sama-sama membagi 2. 78 dibagi 2, 39, kemudian 22 dibagi 2, itu hasilnya 11. Maka siswa yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih Haikal dengan rasio 39 berbanding 11. Berikutnya kita bahas mengenai soal nomor 4. Kelas 7D di SMP Mandala mengumpulkan data berbagai jenis film yang disukai oleh siswa kelas 7 dan 8. Nah, berikut ini merupakan tabel yang berisikan jenis film yang dipilih siswa SMP Mandala. Lengkapi pernyataan berikut berdasarkan tabel di atas. Yang A, perbandingan banyak siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 8 yang memilih drama adalah titik-titik banding titik-titik. Baik, kita bahas dulu soal yang A. Yang A di sini yang ditanyakan mengenai masalah perbandingan. Jadi dari tabel ini diperoleh bahwa siswa kelas 7 yang memilih drama itu 105, sedangkan siswa kelas 8 yang memilih film drama itu ada 150. Nah, karena di sini yang dibahas, yang ditanya adalah perbandingan banyak siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 8 yang memilih drama adalah, maka perbandingannya 105 kita banding dengan 150. Nah, perbandingan ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 15. Jadi 105 dibagi 15, 7. 150 dibagi 15 hasilnya 10. Jadi banyak siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 8 yang memilih drama adalah 7 banding 10. Jadi jawabannya 7 banding 10 ya. Baik, sekarang kita bahas yang B. Yang B di sini pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa baik kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action. Nah, di sini kita jumlahkan dulu untuk seluruh siswa yang memilih film action. Jadi, pada film action ini kelas 7-nya 75, kelas 8-nya 80, 75 ditambah 80 hasilnya 155. Selanjutnya, kita jumlahkan total seluruh siswa. Total seluruh siswa kelas 7, 180, kita jumlahkan dengan siswa kelas 8, 240, maka hasilnya 420. Jadi, pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa yang memilih film action itu 115,
Mohon maaf, 155 per 420. Nah, pecahan ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 5. Jadi 155 dibagi 5, 31, 420 dibagi 5, 84. Jadi pecahannya 31 per 84. Baik, kita bahas soal yang C. Perbandingan banyak siswa baik kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action. Nah, sekarang kita hitung dulu banyak siswa baik kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama. Nah, di sini yang memilih film drama, kelas 7-nya 105, kita jumlahkan dengan siswa kelas 8 150. Jadi 105 ditambah 150 hasilnya 255. Selanjutnya banyak siswa yang memilih film action. Di film action ini kelas 7 75, kelas 8 80. Kita jumlahkan 75 ditambah 80 hasilnya 155. Maka perbandingannya 255 banding 155. Perbandingan ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 5. 255 dibagi 5, 51, kemudian 155 dibagi 5, 31. Maka perbandingannya adalah 51 banding 31. Berikutnya, kita akan bahas mengenai soal nomor 5. Siswa di sebuah SMP diminta untuk merekam beberapa banyak waktu yang mereka habiskan mulai Jumat tengah malam hingga Minggu tengah malam. Iqbal mencatat data dalam tabel di bawah ini. Gunakan tabel untuk soal 5-6. Nah, berikut merupakan tabel yang berisikan mengenai aktivitas liburan dari Sabtu sampai Minggu. Nah, untuk pertanyaan soal nomor 5, bagaimana cara kalian membandingkan waktu yang dihabiskan Iqbal dalam berbagai aktivitas selama liburan? Jelaskan. Nah, sebelum kita membandingkan, kita hitung dulu, kita jumlahkan seluruh waktu pada kegiatan-kegiatan Iqbal. Nah, di sini jumlah waktu yang dihabiskan Iqbal selama liburan jadi 18 ditambah 2,5 ditambah 8 ditambah 6 sampai 9,5. Ini hasilnya 48 jam. Jadi jumlah total waktu ini ada 48 jam. Baik. Nah, sekarang cara membandingkan waktu yang dihabiskan Iqbal dalam berbagai aktivitas selama liburan adalah membandingkan waktu kegiatan dengan 48 jam. Sekarang kita bandingkan dulu tidur dengan waktu libur. 18 berbanding 48. Nah, ini sama-sama bisa kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi dengan 6. 18 dibagi 6, 3. 48 dibagi 6, 8. Baik, selanjutnya makan. Makan dengan waktu libur. 2,5 dibanding 48. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Untuk memudahkannya, kita bisa kalikan dulu dengan 10. Jadi 2,5 dikali 10, 25. Kemudian 48 dikali 10, hasilnya 480. Nah, jadi 25 banding 480 itu bisa kita sederhanakan perbandingannya dengan sama-sama membagi 5. 25 dibagi 5, 5, kemudian 480 dibagi 5, 96. Selanjutnya, rekreasi. Kita bandingkan dengan waktu libur. 8 banding 48. Nah, ini perbandingan ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 8. 8 bagi 8, 1. 48 bagi 8, 6. Baik, ini menonton TV. Menonton TV kita bandingkan dengan waktu libur. 6 banding 48. Perbandingan ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 6. 6 bagi 6, 1. 48 dibagi 6, 8. Nah, selanjutnya ini mengerjakan PR atau mengerjakan soal latihan, kita bandingkan dengan waktu libur. 2 banding 48. Nah, ini sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 48 bagi 2, 24. Sekarang bermain ke rumah teman dengan waktu libur.
2, ini 2, banding 48, masih sama, kita sederhanakan dengan membagi 2. 2 bagi 2, 1, 48 bagi 2, 24. Nah, sekarang yang terakhir, lainnya, dengan waktu libur, 9,5 dibanding 48. Nah, ini untuk memudahkan perhitungannya, sama seperti yang tadi, yang ini, sama seperti makan dengan waktu libur, ini kita kalikan terlebih dahulu dengan 10, jadi 9,5 dikali 10 hasilnya 95, 48 dikali 10 hasilnya 480. Nah, jadi 95 berbanding 480. Nah, perbandingan ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 5. 95 dibagi 5, 19, kemudian 480 dibagi 5 hasilnya 96. Berikutnya kita akan bahas mengenai soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 ini masih sama, kita menggunakan teks pada soal nomor 5 tadi. Nah, untuk soal nomor 6 ini pertanyaannya, tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan tabel yang dibuat Iqbal dalam menghabiskan waktunya selama liburan. Baik, kita bahas dulu yang A. Yang A di sini pernyataannya adalah Iqbal menghabiskan 1/6 waktunya untuk menonton TV. Jadi, kita bandingkan antara waktu menonton TV banding waktu total liburan. Waktu menonton TV di sini 6 banding 48 karena waktu total liburannya ada 48 jam. Nah, perbandingan ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 6. 6 bagi 6 itu 1, kemudian 48 dibagi 6 hasilnya 8. Nah, perbandingan ini selanjutnya kita kalikan silang. Jadi, waktu menonton TV kita kali dengan 8, waktu total liburan kita kali dengan 1. Waktu menonton TV dikali 8, berarti 8 waktu menonton TV. Selanjutnya, 1 dikali waktu total liburan, sama dengan 1 waktu total liburan. Baik, nah di sini waktu menonton TV sama dengan 1/8. Jadi 8 di sini pindah ruas ke kanan, jadi pembagi karena di sini pengali pindah ruas menjadi pembagi, maka 1/8 waktu total liburan. Nah, sehingga pernyataan ini bernilai salah. Seharusnya Iqbal itu menghabiskan 1/8 waktunya untuk menonton TV. Baik, kita lanjut yang B. Pernyataan yang B di sini, rasio lama menonton TV terhadap lama mengerjakan PR atau soal latihan adalah 3/1. Baik, di sini menonton TV itu 6, kemudian mengerjakan PR itu 2, jadi 6/2. Nah, 6/2. Perbandingan ini atau rasio ini bisa kita sederhanakan sama-sama kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Sehingga pernyataan ini bernilai benar. Berikutnya, kita akan membahas nomor 6 bagian yang C. Yang C di sini, rekreasi, bermain ke rumah teman, dan menonton TV menghabiskan sekitar 1/3 dari waktu liburannya. Baik, di sini kita buatkan rasionya dulu. Jumlah waktu rekreasi, jumlah kemudian ditambah bermain ke rumah teman dan menonton TV kita bandingkan dengan waktu total liburan. Di sini rekreasinya 8 ditambah waktu bermain ke rumah teman 2, 8 ditambah 2, kemudian ditambah menonton TV 6. 8 tambah 2 ditambah 6. Per atau banding waktu total liburannya 48. Nah, 8 tambah 2 ditambah 6 ini hasilnya 16. Selanjutnya banding 48. Nah, perbandingan ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 16. 16 banding 16 dibagi 16 itu 1. 48 dibagi 16, 3. Nah, perbandingan ini bisa kita kalikan silang. Kita kali silang ya. Nah, di sini
Maka 3 itu kita kalikan dengan jumlah waktu rekreasi, hasilnya 3 jumlah waktu rekreasi dan lain-lain. Kemudian 1 dikali waktu total liburan, hasilnya sama dengan 1 waktu total liburan. Nah, selanjutnya ini jumlah waktu rekreasi bermain ke rumah teman dan waktu menonton TV sama dengan 1/3. 1/3 dari mana? Ini 1/3, 3-nya itu dari sini. 3 di sini sebagai pengalih pindah ruas ke kanan jadi pembagi, maka 1/3 dari waktu total liburan. Nah, sehingga pernyataan ini yang C ini bernilai benar. Karena di sini dikatakan bahwa rekreasi bermain ke rumah teman dan menonton TV menghabiskan sekitar 1/3 dari waktu liburannya. Maka pernyataan tersebut benar. Berikutnya, kita akan melanjutkan pernyataan yang D. Yang di sini, lama Iqbal mengerjakan PR atau soal latihan hanya 1/5 dari lama dia menonton TV. Jadi yang kita bandingkan itu, waktu mengerjakan PR banding waktu menonton TV. Di sini, waktu mengerjakan PR-nya 2, kemudian waktu menonton TV-nya 6. Jadi, 2/6. Nah, perbandingan ini masih bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 2. 2 dibagi 2 dan 6 dibagi 2. 2 bagi 2 itu 1, kemudian 6 bagi 2, 3. Nah, sampai di sini ini kita kalikan silang sama seperti yang tadi, kita kali silang. Jadi, waktu mengerjakan PR atau soal latihan kita kali 3, itu hasilnya kan 3 waktu mengerjakan PR. Kita buat saja 3 waktu SL, soal latihan. Begitu saja ya, biar singkat. Kemudian di sini 1 dikali waktu menonton TV, hasilnya 1 waktu menonton TV. Nah, sampai di sini waktu soal latihan sama dengan 1, 3 ini pindah ruas ke kanan, karena di sini pengalih pindah ruas jadi pembagi, jadi 1/3 waktu menonton TV. Nah, di sini pernyataannya, lama Iqbal mengerjakan PR atau soal latihan hanya 1/5 dari lama dia menonton TV. Nah, maka pernyataan ini bernilai salah. Seharusnya Iqbal itu mengerjakan PR atau soal latihan itu hanya 1/3 dari waktu dia menonton TV. Berikutnya, pernyataan yang E. Tidur, makan, dan aktivitas lainnya menghabiskan waktu 12 jam lebih banyak dari total semua aktivitasnya. Nah, di sini kita jumlahkan dulu waktu tidur, makan, dan aktivitas lainnya. Kita jumlahkan, waktu tidur 18, makan 2,5, dan lainnya 9,5. Itu totalnya 30 jam. Selanjutnya, total semua aktivitas ini tadi kan 48 jam ya. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini benar atau salah, maka caranya adalah kita menghitung selisih waktu tersebut, waktu ini, 30 jam ini, dengan waktu total semua aktivitasnya. Jadi 48 kita kurang dengan 30 sama dengan 18 jam. Maka pernyataan ini bernilai salah. Kenapa? Karena di sini pernyataannya tidur, makan, dan aktivitas lainnya itu menghabiskan waktu 12 jam, lebih banyak dari total semua waktu aktivitasnya. Ternyata di sini 18 jam bukan 12 jam. Sehingga pernyataan tersebut bernilai salah. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 7. Nomor 7 di sini adalah pilihan ganda. Pertanyaannya adalah manakah di antara pernyataan berikut yang benar atas pernyataan laki-laki lebih banyak dari wanita dengan rasio 9/5. Baik, kita akan bahas pernyataan yang telah disajikan dari A sampai D. Yang A di sini, laki-laki 4 lebih banyak daripada wanita. Pernyataan ini salah, kenapa? Karena pada pernyataan yang disajikan pada soal itu hanya menyebutkan rasio, bukan jumlah pastinya, bukan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Di sini hanya rasio antara laki-laki dan perempuan. Jadi di sini kita belum
ketahui berapa pastinya jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Maka laki-laki 4 lebih banyak daripada wanita ini bernilai salah ya. Selanjutnya yang B, banyak laki-laki adalah 1,8 kali banyak wanita. Nah, ini bernilai benar. Kenapa? Karena 9 banding 5 itu kalau kita bagikan itu hasilnya 1,8. Maka pernyataan ini benar, banyak laki-laki adalah 1,8 kali banyak wanita. Kita lanjut yang C, banyak laki-laki dibagi banyak wanita sama dengan hasil dari 5 banding 9. Ini bernilai salah, masih sama alasannya. Kenapa? Karena kita belum ketahui berapa banyak laki-laki dan berapa banyak perempuan. Yang D, 5 dari 9 orang adalah wanita. Ini bernilai salah ya. Kenapa? Karena di sini masih sama alasannya, karena di sini hanya disebutkan rasio, bukan total pastinya jumlah laki-laki dan perempuan. Jadi kesimpulannya untuk soal nomor 7, ini manakah pernyataan berikut yang benar? Pernyataan yang benar adalah yang B. Banyak laki-laki adalah 1,8 kali banyak wanita. Baik, kita lanjut soal nomor 8. Kita baca dulu teksnya. Di perkemahan, Mario mampu membuat 3 anyaman bambu dalam 2 jam. Dani mampu membuat anyaman bambu dalam 3 jam. Pertanyaan yang A, siapakah yang membuat anyaman lebih cepat, Mario atau Dani? Kita bahas dulu satu persatu. Kita bahas yang A dulu ya. Baik, pertanyaan yang A, siapakah yang membuat anyaman lebih cepat, Mario atau Dani? Di sini sudah jelas. Kalau Mario tadi dapat membuat 3 anyaman dalam waktu 2 jam, Dani itu membuat anyaman 3 jam. Jadi siapa yang lebih cepat? Tentunya Mario ya, karena di sini sudah jelas Mario 2 jam dan Dani 3 jam. Jawabannya adalah Mario. Selanjutnya yang B, berapa lama waktu yang dibutuhkan Mario untuk membuat 12 anyaman? Caranya adalah 12 anyaman ya, per 3. Dari mana 3? Di sini 3 anyaman ya, jadi 12 per 3 dikali 2 jam. Kenapa 2 jam? Dari mana 2 jam? Karena Mario itu dapat membuat anyaman selama 2 jam. Yang di sini diketahui selama waktunya 2 jam, maka 12 per 3 dikali 2 jam. 12 per 3, 4 dikali 2 jam, hasilnya 8 jam. Jadi kesimpulannya, lama waktu yang dibutuhkan Mario untuk membuat 12 anyaman, hasilnya waktunya adalah 8 jam. Selanjutnya yang C, berapa lama waktu yang dibutuhkan Dani untuk membuat 12 anyaman? Kurang lebih masih sama seperti yang B. Untuk yang C ini, Dani ya, kalau Dani 12 per 3, karena di sini 12 anyaman, per 3, 3-nya dari mana? 3 anyaman ya, di sini diketahui 3 anyaman, dikali 3 jam. Karena Dani mampu membuat anyaman dalam waktu 3 jam. Jadi 12 per 3, 4 dikali 3, hasilnya 12 jam. Jadi kesimpulannya, lama waktu yang diperlukan Dani untuk membuat 12 anyaman, 12 jam. Berikutnya, kita akan bahas mengenai soal nomor 9. Tentukan nilai yang belum diketahui supaya setiap pernyataan berikut benar. Yang A, 6 per 24 sama dengan titik-titik per 21 sama dengan titik-titik per 28. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa buatkan 6 dikali 21 per 24 sama dengan 5,25. Kita buatkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya 5,25 dikali 28 per 21. Seperti ini ya. Sama dengan 7. Kita buatkan 7 di sini. Baik, yang A sudah kita selesaikan. Sekarang yang B. 6 dikali 25 per 30. Hasilnya 5. Kita buatkan di sini. Selanjutnya 5 kita kalikan dengan 20 per 25. Seperti ini. 5 dikali 20 per 25 hasilnya 4. Kita buatkan di sini. Baik, yang B sudah terjawab. Sekarang yang C. Yang C
Di sini titik-titik per 27 sama dengan 8 per 36 sama dengan titik-titik per 63. Bisa kita selesaikan dengan 8 kita kali dengan 27 per 36. Hasilnya 6. Kita buatkan di sini. Lanjut, 8 kita kalikan dengan 63 per 36. Hasilnya 14. Kita buatkan di sini. Seperti ini. Lanjut yang D. Yang D titik-titik per 8 sama dengan 15 per titik-titik sama dengan 24 per 32. Sehingga 15 dikali 32 kita bisa bagi dengan 24. Hasilnya 20. Kita bisa buatkan di sini. Lanjut, 8 dikali 15 per 20, hasilnya 6. Kita buatkan di sini. Baik, tadi kita sudah kita selesaikan soal nomor 9 ya. Selanjutnya kita bahas soal nomor 10. Misalkan seorang reporter melaporkan 90% dari penonton di Stadion Diponegoro berusia antara 25 dan 55. Adinda mengira bahwa hal ini berarti hanya 100 orang di dalam stadion dan 90 orang dari mereka berusia antara 22 dan 55. Pertanyaannya yang pertama, apakah kalian setuju dengan Adinda? Jika tidak, apa maksud dari pernyataan reporter? Baik, kita bahas dulu yang pertanyaan pertama, apakah kalian setuju dengan Adinda? Tentu tidak ya, tidak setuju dengan pernyataan Adinda. Kenapa? Karena tidak dapat dipastikan berapa jumlah penonton di Stadion Diponegoro ini. Meskipun sebenarnya di sini dinyatakan dalam bentuk persen. Namun kita tidak bisa menyimpulkan bahwa jumlah seluruh penontonnya sama dengan 100 orang. Nah, selanjutnya di sini pertanyaannya, jika tidak, apa maksud dari pernyataan reporter? Maksud dari pernyataan reporter itu adalah banyaknya penonton yang berusia antara 25 dan 55 dibanding jumlah seluruh penonton adalah 90 banding 100, atau dapat kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 10. 90 dibagi 10, 9, dan 100 dibagi 10, 10. Maka perbandingannya 9 banding 10. Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi dalam video ini mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.